warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatul Aini. Di sini saya akan mencoba menyampaikan hasil kerja saya, dimana di sini saya dapat membuat peta konsep tentang materi saya. Di sini saya membahas materi termokimia, yaitu tentang perubahan entalpi, di mana perubahan entalpi ini itu didasarkan hukum kekekalan energi, di mana terdiri dari kalor dan kerja. Hukum kekekalan energi ini melibatkan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, di mana reaksi eksoterm dan endoterm itu berdasarkan sistem dan lingkungan. Sistem itu terdiri dari 3, yaitu sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem terisolasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu apa yang menjadi konsep dasar dari pembahasan saya pada termokimia, khususnya pada perubahan entalpi. Yang pertama yaitu hampir semua reaksi kimia itu disertai pembebasan atau penyerapan energi. Energi yang menyertai perubahan kimia ini dapat berupa kalor, radiasi, listrik, kerja, dan lain-lain. Tetapi yang paling biasa ialah dalam bentuk kalor. Termokimia merupakan pengetahuan dasar yang perlu diberikan atau yang dapat diperoleh dari reaksi-reaksi kimia, tapi juga perlu sebagai pengetahuan dasar untuk mengkaji teori ikatan kimia dan struktur kimia. Fokus pembahasan dalam termokimia adalah tentang jumlah kalor yang dapat dihasilkan oleh sejumlah tertentu per reaksi, serta cara pengukuran kalor reaksi. Nah, untuk memahami termokimia ini, itu mencakup pembahasannya yang pertama yaitu ada sistem, lingkungan, dan alam semesta. Selanjutnya ada energi yang dimiliki setiap zat, dan hukum kekekalan energi. Baiklah, selanjutnya ada deskripsi penting. Di sini saya mengelompokkan beberapa deskripsi yang penting tentang topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Yang kedua yaitu hukum kekekalan energi. Yang ketiga ada entalpi dan perubahan entalpi. Dan yang keempat adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu sistem dan lingkungan. Di mana sistem ini merupakan bagian dari alam semesta yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Jadi apa yang kita pusatkan, ya misalnya kita memandang sesuatu yang menjadi pusat kita itulah yang disebut dengan sistem. Di mana sistem ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem tertutup, terbuka, dan terisolasi. Di mana sistem tertutup ini energi dan materi itu tidak bisa, energi hanya bisa keluar masuk, tetapi materi tidak bisa keluar masuk. Sedangkan sistem terbuka yaitu energi dan materi bisa keluar masuk, tetapi sistem terisolasi itu tidak bisa terjadi apapun, tidak ada perubahan apapun yang terjadi pada sistem terisolasi. Kemudian bagian dari alam semesta yang berinteraksi dengan sistem kita itu disebut dengan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi itu didasarkan pada hukum 1 termodinamika yang menyatakan hubungan antara sistem energi sistem dengan lingkungannya itu terjadi karena peristiwa, di mana energi dalam sistem akan berubah jika sistem menyerap atau membebaskan kalor. Jika sistem menyerap energi kalor, itu berarti lingkungan akan kehilangan kalor, energi dalamnya, dan sebaliknya. Tetapi jika lingkungan menyerap kalor atau sistem membebaskan kalor, maka energi dalam sistem akan bertambah, di mana akan dirumuskan seperti DU besar dari 0, di mana DU di sini adalah energi dalam berkurang apabila energi dalam kecil dari 0. Dengan kata lain, sistem kehilangan kalor dengan jumlah yang sama. Berarti energi dalam gas bertambah dengan sistem melakukan kerja.
Dengan kata lain, kalor atau Ki yang diberikan kepada sistem sebagian disimpan sebagai energi dalam perubahan energi dalam, dan sebagian lagi diubah menjadi kerja atau W. Secara matematis, hubungan antara energi dalam, kalor, dan kerja dalam hukum satu termodinamika dapat dinyatakan sebagai yaitu Du sama dengan Q ditambah W, di mana Q adalah kalor dan W adalah kerja atau kerja. Kemudian karena perubahan entalpi ini didasarkan oleh hukum satu termodinamika yang menyatakan bahwa energi dalam sistem akan berubah jika sistem menyerap atau membebaskan kalor, begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hukumnya yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain atau energi alam semesta yang konstan. Nah, hal ini telah sesuai dengan perjanjian dari para ahli, yaitu yang pertama yaitu terdiri dari yang diutamakan dalam ilmu kimia itu adalah sistem, bukan lingkungan. Kemudian kalor atau Q yang masuk ke sistem itu bertanda positif, sedangkan yang keluar adalah bertanda negatif. Kemudian kerja atau W yang dilakukan sistem atau ekspansi bertanda negatif, dan yang dilakukan lingkungan atau kompresi yaitu bertanda positif. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan dari entalpi itu sendiri apa. Nah, entalpi itu dilambangkan dengan H yang merupakan energi dalam bentuk kalor yang tersimpan dalam suatu sistem, di mana sistem dapat mengalami perubahan karena berbagai hal, misalnya akibat perubahan tekanan, perubahan volume, dan atau perubahan kalor. Perubahan volume dan perubahan tekanan dapat disertai pula perubahan kalor. Demikian pula sebaliknya, bila sistem mengalami perubahan pada tekanan tetap, maka besarnya perubahan kalor disebut dengan perubahan entalpi atau DH. Nah, itulah yang disebut sebagai perubahan entalpi, di mana secara matematis jika kita ingin mencari perubahan entalpi itu dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana yaitu DH sama dengan QP, di mana Q di sini adalah kalor dan P adalah tekanan. Kemudian jika dalam suatu soal itu terdapat reaksi, ada reaksi dan ada produk dan hasil reaksi. Nah, kita disuruhnya untuk menentukan perubahan entalpi. Nah, bagaimanakah rumusnya? Itu kita bisa menggunakan rumus entalpi akhir dikurang entalpi awal. Nah, dapatkanlah yaitu perubahan entalpi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama yaitu reaksi eksoterm, di mana di sini itu kaitannya dengan perubahan entalpi adalah entalpi produk itu memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai entalpi reaksi, makanya perubahan entalpinya itu kecil dari 0 sehingga memiliki nilai negatif. Kemudian, sistem membebaskan energi biasanya itu dapat dilihat dari suhu yang meningkat, seperti terlihat api atau apabila memerlukan kalor. Saat kalor dihentikan, reaksi tersebut juga akan tetap berjalan. Nah, selanjutnya yaitu ada reaksi endoterm, di mana entalpi produknya yaitu memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan entalpi reaksi. Makanya perubahan entalpinya ini itu besar dari 0, sehingga suhu sistem menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suhu lingkungan. Reaksi disertai penurunan suhu, lingkungan akan mengalirkan kalor menuju sistem. Nah, setelah di sini saya ada memaparkan diagram tingkat energi dari reaksi eksoterm dan endoterm itu sendiri. Nah, dapat dilihat bahwa pada reaksi eksoterm itu kalor dilepaskan oleh sistem ke lingkungan.
kalor dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Sedangkan pada reaksi endoterm, kalor diserap oleh sistem dari lingkungan. Kalor diserap dari lingkungan ke sistem. Makanya panahnya mengarah ke atas. Nah, selanjutnya kita masuk ke multiple representatif, di mana multiple representatif ini berguna atau bertujuan untuk mempermudah kita dalam memahami suatu materi pembahasan. Nah, multiple representatif ini bisa dengan menggunakan makroskopis, mikroskopis, atau simbolik. Di sini saya menggunakan yaitu makroskopik, yaitu seperti dalam bentuk gambar. Yang pertama yaitu ada gambar bejana. Di dalam bejana terdapat larutan NaOH dan HCl. Di sini itu kita menentukan manakah yang lingkungan dan sistem. Jadi di sini itu yang sistem adalah larutan dari NaOH dan HCl itu sendirilah yang menjadi sistem. Sedangkan lingkungan adalah di luar dari sistem, yaitu di luar bejana adalah lingkungan, di samping bejana, di rongga udara dalam bejana adalah sistem. Nah, selanjutnya ada gambar yaitu pembakaran. Nah, di pembakaran ini yang menjadi sistemnya itu adalah apinya sendiri atau kayu. Nah, sedangkan yang menjadi lingkungan yaitu adalah hawa panas akibat pembakaran tersebut. Nah, sedangkan ada pada gambar di sampingnya yaitu proses fotosintesis. Nah, di sini itu terlihat ada matahari, ada pohon dan daun. Di mana yang menjadi sistem di sini adalah pohon itu sendiri, sedangkan lingkungan adalah panas matahari yang dipancarkan menjadi lingkungan. Nah, karena yang menjadi objek di sini adalah sistem, adalah pohon itu sendiri, karena sini adalah mengamati proses fotosintesis. Nah, dapat kita lihat sebelumnya bahwa sistem itu terbagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, di sini itu dapat dilihat bahwa sistem terbuka itu materi itu dapat keluar masuk, panas pun dapat keluar masuk. Tetapi pada sistem tertutup, ditutup di bejananya, botolnya itu ditutup, hanya panaslah yang bisa keluar masuk, materi tidak bisa masuk. Sedangkan sistem terisolasi tidak terjadi apa-apa. Contohnya, kita bisa mengamati sistem terisolasi ini pada tabung gas. Karena materi pun tidak masuk, panas pun tidak masuk pada gas. Itulah makanya orang dalam membuat tabung gas memakai sistem terisolasi. Tujuannya adalah jika dia dapat mengeluarkan panas, maka akan mudah meledak, dan itu sendiri akan membahayakan kita juga. Nah, selanjutnya kita lihat pada reaksi eksoterm dan endoterm. Di mana di sini itu yang menjadi di reaksi eksoterm, yaitu kalor akan bahwa sistem akan melepaskan kalor. Di sini terlihat bahwa sistem melepaskan kalor. Sedangkan reaksi endoterm yaitu sistem menyerap kalor. Nah, begitulah multiple representatif menurut saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada soal pembahasan serta miskonsepsi yang ada. Yang pertama yaitu soalnya, ke dalam gelas kimia berisi air dilarutkan 10 gram gula pasir. Jika gula pasir ditetapkan sebagai sistem, manakah yang termasuk lingkungan? Nah, di sini tuh kita fokusnya adalah gula pasir, berarti dialah menjadi sistem. Nah, di luar dari itu sendiri adalah lingkungan, contohnya itu gelas kimia dan udara di sekelilingnya merupakan lingkungan. Nah, selanjutnya ada soal kedua, di mana di sini ada gambar. Di mana di gambar ini kita dituntut untuk menunjukkan manakah reaksi eksoterm. Di mana reaksi eksoterm itu sendiri adalah reaksi yang berlangsung dengan menghasilkan kalor sehingga menyebabkan kenaikan
suhu. Jadi di sini dari gambar tersebut yang merupakan reaksi eksoterm adalah larutan setelah penambahan Mg dan batu kapur karena terjadi kenaikan suhu. Pada larutan penambahan Mg dari suhu awal 25 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius, sedangkan batu kapur dari 26 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Nah, di sini tuh pada soal seperti ini dulu ketika saya SMA sering mengalami kesalahan, kekeliruan atau yang disebut dengan miskonsepsi, dimana saya sering menganggap bahwa reaksi eksoterm itu dia akan terjadi penurunan suhu karena dia kan menghasilkan kalor, berarti dia suhunya turun gitu. Jadi saya begitu, jadi sering sekali terbalik-balik mana yang reaksi eksoterm, mana reaksi endoterm. Pada kenyataannya reaksi eksoterm itu sendiri adalah reaksi yang berlangsung dengan menghasilkan kalor yang menyebabkan kenaikan suhu. Nah, soal selanjutnya yaitu juga kita diberikan beberapa data di mana dari beberapa data tersebut kita dituntut untuk menentukan manakah reaksi endoterm. Nah, di mana dari beberapa data ini yang merupakan reaksi endoterm adalah mencairnya es batu karena reaksi endoterm itu sendiri adalah reaksi yang melepaskan kalor yang menyerap energi dan terjadinya penurunan suhu. Nah, akan tetapi di sini saya mendapatkan jurnal yang mengatakan bahwa yang berisi di jurnal tersebut adanya miskonsepsi yang terjadi pada siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Man 1 Lampung Timur, di mana siswa mereka di sini menganggap bahwa reaksi endoterm adalah pembentukan salju di awan. Mereka menganggap pembentukan salju di awan ini merupakan reaksi endoterm, di mana reaksi endoterm itu kan melepaskan energi. Mereka menganggap jika pembentukan salju di awan itu dia harus melepaskan energi dan menyerap energi, padahal kenyataannya contoh dari reaksi endoterm pada data ini itu adalah mencairnya es batu. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.